Ikan peres merupakan salah satu jenis ikan natif atau ikan berhabitat asli di Danau Laut Tawar dan Sungai Pesangan. Jenis ikan peres atau yang lebih dikenal secara umum dengan nama ikan nilem termasuk ke dalam keluarga ikan Cyprinidae. Di Danau Laut Tawar dan Sungai Pesangan terdapat 3 jenis, yaitu Osteosilus wandersi, Osteosilus vittatus, dan Osteosilus capeni. Masyarakat di Aceh Tengah umumnya menyebut ketiga jenis ikan ini dengan gule peres. Ketiga jenis ikan peres ini teridentifikasi berdasarkan hasil pengamatan sejak beberapa tahun lalu dan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Husnah Empil dari Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Palembang tahun 2012 hingga 2013 silam. Hal ini menandakan sumber daya ikan di perairan umum Aceh Tengah, khususnya Danau Laut Tawar, cukup beragam. Danau ini juga merupakan habitat 2 jenis ikan endemik yang statusnya kini terancam punah. Menurut Badan Konservasi Alam Internasional, International Union Conservation of Nature (IUCN), yaitu ikan depik Rasbora tawarensis dan ikan kawan Propuntius tawarensis. Tergolong ikan ekonomis penting karena jenis ikan ini termasuk banyak digemari oleh masyarakat untuk mengkonsumsinya. Oleh karenanya, BBI Lukub Badak mengupayakan pengembangan jenis ikan peres ini agar dapat dikembangkan budidayanya, selain untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan natif di Danau Laut Tawar. BBI Lukub Badak sekarang sedang mengembangkan ikan peres atau dalam bahasa umumnya adalah ikan nilem. Ikan ini adalah ikan asli di Danau Laut Tawar. Berdasarkan hasil penelitian terakhir bahwa ikan peres ini terdapat 3 jenis ikan peres di Kabupaten Aceh Tengah. Kenapa kami mengembangkan ikan peres di BBI Lukub Badak? Pertama, ikan peres ini memang tingkat konsumsinya cukup tinggi. Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah ini banyak yang memanfaatkan ikan peres sebagai bahan makanan. Yang kedua, sifat ikan peres ini adalah ikan herbivore. Ikan herbivore ini adalah ikan yang memanfaatkan seperti lumut, fitoplankton, sehingga sangat tepat sekali kalau kedepannya kita kembangkan sebagai komoditas polikultur atau komoditas budidaya yang dibarengkan dengan ikan nila atau ikan emas. Ikan peres ini sendiri memiliki telur yang cukup besar karena memang ikan golongan dari ikan Cyprinidae, keluarga Cyprinidae, satu famili dengan ikan emas. Beberapa kali upaya pemijahan yang dilakukan pihak BBI Lukub Badak terhadap ikan peres ini telah berhasil memproduksi benih ikan peres, walaupun belum tergolong maksimal. Masih adanya kendala berupa tingkat mortalitas atau kematian yang tinggi pada tahap pemeliharaan larva. Kepala BBI Lukub Badak, Iwan Hasri, menilai pemijahan ini belum maksimal. Tingginya angka mortalitas pada tahap pemeliharaan larva disinyalir karena belum ditemukannya teknologi perawatan larva yang cocok pada fase pemeliharaan larva ikan peres. Kendala yang kami hadapi yaitu diantaranya masih tingginya kematian larva pada saat pendederan. Yang kedua, pada saat penetasan telur itu masih banyak telur yang tidak menetas. Pemijahan ikan peres yang dilakukan selama ini di BBI Lukub Badak menggunakan metode semi alami, yaitu memijahkan ikan peres sesuai dengan perilaku alaminya dengan bantuan beberapa manipulasi lingkungan, termasuk pemberian rangsangan hormonal melalui induced breeding atau teknik pemberian hormon melalui penyuntikan. Adapun ikan yang dijadikan induk adalah ikan peres yang dikoleksi dan dikumpulkan dari hasil tangkapan di Danau Laut Tawar dan sekitarnya, termasuk dari Sungai Pesangan. Pihak BBI Lukub Badak akan terus berupaya menemukan solusi untuk memaksimalkan survival rate atau tingkat kelangsungan hidup dan berupaya menekan angka mortalitas benih ikan peres.
Sehingga produksi benih ikan asli perairan dataran tinggi Gayo ini meningkat dan dapat dikembangkan budidaya pembesarannya di wadah pembesaran, seperti di kolam, keramba jaring apung, dan wadah budidaya lainnya. Pada tahap sekarang, ikan peres kami kembangkan sudah pada tahap pendederan. Alhamdulillah kita sudah menghasilkan F2 dari ikan peres. Induk yang kami dapat yaitu hasil domestifikasi dari Danau Laut Tawar yang kami biasakan di pembiasan makan dan habitat di DBI Uluku Badak. Ikan peres dapat ditebar kembali atau di-restocking ke perairan Danau Laut Tawar, karena jenis ikan ini merupakan penghuni Danau Laut Tawar sebagai habitat aslinya. Kecil kemungkinan ikan ini membahayakan sumber daya ikan natif lainnya di Danau Laut Tawar. Selain bertujuan untuk menjaga keseimbangan populasi ikan asli di Danau Laut Tawar, penebaran ikan peres ini ke perairan danau berpotensi dapat menjaga keseimbangan lingkungan perairan, khususnya Danau Laut Tawar yang telah terindikasi banyak terdapat fitoplankton dan mikroalga akibat dari semakin meningkatnya kandungan bahan organik masuk ke perairan Danau Laut Tawar. Ditambah lagi dengan semakin sedikitnya populasi jenis ikan pemakan plankton di danau ini. Kondisi perairan seperti ini menciptakan sebuah relung ekologi, di mana kelebihan populasi plankton di dalam perairan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh sistem ekologinya, sehingga terjadi ketidakseimbangan seperti pencemaran, kekurangan oksigen terlarut pada saat-saat tertentu secara mendadak, kematian massal ikan, dan lain-lain. Hal ini dapat dikendalikan dengan menebar ikan peres ke perairan danau, karena ikan peres merupakan ikan herbivor pemakan fitoplankton dan alga. Demikian Lintas Gayo dari Takengon, Aceh Tengah.